Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Zahiri mengatakan bahwa memelihara jenggot hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaligh firqah dhallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Siapapun anda yang menonton channel ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di dalam iman dan amal, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kepada kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin memperlihatkan satu cuplikan atau beberapa cuplikan video di mana ketika para da'i atau ustadz salafi ini memberikan ceramah-ceramah yang dinilai provokatif dan bisa memecah belah. Tujuan dari video ini bukan untuk mengadu domba, tetapi mungkin contoh-contoh ceramah yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh Banser. Bahkan mungkin bukan hanya Banser saja yang geram, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya bisa geram. Seperti cuplikan pada video ini. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya salafi, sarah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Kalau Allah katakan di langit tidak serupa dengan kita, makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torombang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran. Ceramah yang seperti itu yang dikhawatirkan bisa memecah belah, apalagi ceramah itu diupload di media sosial. Dan setiap video yang berada di media sosial bisa dikatakan sebagai rekam jejak digital yang abadi, yang setiap saat orang bisa menontonnya kapan saja. Dan ketika video tersebut sudah viral dan menjadi makanan setiap publik, akhirnya netizen tidak sedikit yang memberikan komentar negatif terhadap dakwah sunnah, dan akhirnya beberapa da'i atau ustadz yang biasanya lembut akhirnya terbawa karena mereka sama-sama salafi. Setelah beritanya viral, baru ustadz ini memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Seperti ini cuplikan videonya. Kaum muslimat, kaum muslimin yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia, khusus di Kabupaten Kampar, saya Zamzaminas, salah seorang da'i di Kabupaten Kampar Riau, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa video ceramah saya beberapa waktu yang lalu yang berisi statement saya atau pernyataan saya bahwa Ormas Muhammadiyah firqatun dhallah, NU firqatun dhallah, Tarbiyah firqatun dhallah, dan Jamaah Tabligh firqatun dhallah, dan lain-lainnya. Maka dengan ini saya menyatakan mencabut segala pernyataan saya tersebut dengan segala pernyataan yang saya katakan dan dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, dan kepada pihak yang merasa dirugikan atau terzolimi atau tersakiti dengan pernyataan tersebut, maka saya dengan sepenuh hati minta dimaafkan, dan insya Allah semoga kejadian serupa tidak terulang lagi pada waktu yang akan datang. Dan sekali lagi kita bersyukur hidup di Indonesia. Bagaimana orang Indonesia ini mudah marah tetapi juga mudah memaafkan. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting untuk setiap da'i untuk memilah dan memilih apa yang harus disampaikan kepada umat. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas mengenai jenggot. Dan ini pun menjadi sebuah polemik dan perdebatan yang cukup panjang. Saya mau tanya kepada antum, jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Maksudnya sunnah yang mana? Sunnah fitrah, sunnah yang wajib dilaksanakan.
Jadi ada sunnah yang hukumnya sunat, ada sunnah yang hukumnya wajib. Ini sunnah yang karena Nabi menyebutkan u'ful liha wa arkhul liha wa ahfu syawarib. Hendaklah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu. Kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus. Hendaklah kamu menyalih orang-orang majusi. Artinya nggak boleh kan mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Zahiri mengatakan bahwa melihara jenggot hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram. Jadi nggak jaminan orang belajar kepada Syekh Fulan nggak ada jaminan. Yang penting bagaimana dia melaksanakan sunnah. Melihat beberapa video yang sudah ditayangkan tadi, cukuplah ini memang pantas membuat banser ataupun masyarakat geram. Karena bagaimanapun, ketika ini disampaikan di umum, kemudian diupload ke media sosial, otomatis yang mencicipi bukan hanya kalangan teman-teman yang mengkaji atau ikut kajian salaf saja, tetapi pada umumnya masyarakat Indonesia pun bisa mengaksesnya melalui video-video yang tersebar di media sosial. Lalu berkaitan dengan kejadian yang viral beberapa hari ini, di mana pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya dibubarkan oleh Banser. Salah satu alasan Banser menolak pengajian tersebut diadakan di Surabaya dikarenakan dikhawatirkan isi pengajiannya ini mengandung nilai-nilai provokatif yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Tetapi kita akan melihat satu cuplikan video di mana ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah beberapa tahun yang lalu, dan beliau ini berbeda dengan ustadz-ustadz salafi yang sebelumnya. Jika kita mencari video-video tersebut, apa yang dibahas oleh beliau ini kebanyakan adalah hal yang bersifat umum dan bisa diterima siapa saja. Seperti cuplikan video berikut ini. Haibatifillah, kalau kita melihat kondisi masyarakat yang lambat laun menjadi lebih baik. Kenapa? Karena adanya ilmu yang sampai kepada mereka. Di tempat-tempat yang mungkin adat lebih menonjol dari syariat. Maka tugas kita bagaimana mengenalkan syariat ini. Menunjukkan kepada umat tentang Islam. Islam tidak memusuhi adat. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Pakai baju, mau pakai baju batik, tafadhol. Nggak ada masalah. Mau pakai sarung, silahkan pakai sarung. Selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan. Nah, tugas kita yang hadir di sebuah masyarakat, lingkungan baru, yang mungkin mereka masih belum kenal. Agama sebagian mereka hanya agama turunan, yang mereka tidak mengkaji. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengamalkan Islam ini. Maka tugas kita, kalau ada acara-acara yang memang kita melihat acara itu bertentangan dengan ajaran Nabi SAW, ya kita tidak perlu hadir. Tapi kita tetap menjaga hubungan sosial dengan mereka. Kita ucapkan salam kepada mereka. Mereka perlu bantuan kita bantu mereka. Mereka perlu pertolongan kita tolong mereka. Kita suka berbagi dengan tetangga kita. Tapi dalam ritual-ritual tersendiri kita minta maaf, mohon maaf ya, Anda nggak biasa hadir di tempat kayak seperti ini. Anda mohon maaf sebelumnya. Semoga dimaklumin ya. Seperti itu kepada mereka. Tapi dengan catatan tetap berbuat baik dengan tetangga kita. Insya Allah mereka faham. Karena sejatinya kita melihat beda agama di negeri kita. Selama toleransi dijaga, nggak ada masalah. Setelah kita non-muslim, dia punya hak. Kita tunaikan hak dia. Kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang tetangga yang baik. Maka itu dijaga insya Allah. Lama-kelamaan ketika kita terus berbuat baik kepada tetangga kita, semoga dia jadi tertarik dengan agama kita. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun berkaitan dengan yang imamnya perokok berat ya. Yang kadangkala zikirnya lebih lama daripada sholatnya. Sholatnya cepet-cepetan. Kemudian apakah kita harus sholat di masjid tersebut? Kita lihat. Kalau sholatnya imam itu sah buat dirinya, maka kita bermakmum sah dengan dia. Untuk menghindari tadi, menunggu iqamahnya lama, maka antum bisa isi dengan sholat sunnah, baca Quran. Mungkin antum sholat sunnah qabliyahnya di rumah, antum udah tahu iqamatnya jam sekian, ya sudah. Antum datang ke masjid pada waktu sebelum iqamah beberapa menit, kemudian setelah sholat antum berzikir-zikir yang sunnah, setelah itu antum boleh pergi. Tapi tetap berzikir, walaupun tidak mengikuti zikir berjamaah yang dilakukan. Yang penting kita berzikir sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Baca astagfirullah,
baca Allahumma antas salam, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau zikir yang lain. Kemudian silahkan pergi pulang untuk melanjutkan kegiatan antum, tapi tetap kita berusaha untuk menjaga sholat berjamaah di masjid, karena sejatinya di situ ada tali ukhuwah Islam yang sedang dibina. Dan antum tebarkan salam kepada mereka, insya Allah lama-kelamaan mereka akan tahu ketika antum mau berdakwah, menyampaikan kepada mereka dengan bijak.